1 tahun sudah kami menemani dan menyajikan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Selamat untuk 1 juta subscriber. Karena sudah 1 juta subscriber. 1 juta subscriber harus semakin keren. Happy birthday untuk Intens Investigasi yang ke 1 tahun. Selamat juga untuk pencapaian 1 juta subscriber. Selamat ulang tahun buat Intens yang ke-1, semoga makin sukses menjadi infotainment nomor 1. Sukses dan selamat untuk Intens. 1 cinta untuk semua. Terima kasih pemirsa Intens Investigasi. 1 tahun, 1 juta subscriber, 1 tahun Intens Investigasi. 1 cinta untuk semua. Baik, alhamdulillah. Aurel, Ya. ini kan kemarin udah santer ya beritanya tentang ingin menikah. Nah katanya dengar-dengar tanggal 31 Desember tahun ini, itu bener nggak sih? Ya, insya Allah pokoknya kita kan selalu berdoa semoga dimudahkan gitu. Karena kan sekarang kalau lagi begini juga, maksudnya lagi ada pandemi kayak gini, kita juga nggak bisa terlalu memaksakan gitu. Yang penting sekarang berdoa semoga ya, kedepannya bisa diberi kelancaran gitu. Tapi tanggal 31 itu mungkin alasannya apa sih milih tanggal itu, dan mungkin tanggal itu udah fix belum sih sama keluarga besar atau? Karena sebenarnya statement bilang tanggal 31 itu kan sebenarnya Atta ya, bukan dari aku. Karena memang Atta itu pengennya di tanggal 31 Desember supaya yang merayakan itu banyak. Dan jadi dia pengen satu dunia itu bisa ikut merayakan kalau misalnya nanti mau ada acara pernikahan ataupun setiap anniversary itu selalu rame gitu. Dia tuh pengen kayak gitu, dan kebetulan ternyata katanya Atta juga itu anniversary-nya barengan juga sama orang tuanya Atta gitu. Nah, kalau dari keinginan Aurel juga mau nggak sih? Ya kalau aku sih ya tanggal berapa ya terserah lah, maksudnya tanggal aku sebenarnya nggak terlalu mematokkan mau tanggal segini mau tanggal segitu gitu. Yang penting ya yang terbaik aja lah tanggalnya gitu, mau tanggalnya kapan gitu bebas sih gitu, nggak pernah matokin harus segini gitu. Nah untuk pertemuan kedua orang tua sendiri, kan orang tuanya Atta juga masih di Indonesia ya, mungkin kapan ya, atau mungkin Aurel sendiri yang mau berdua sama Atta? Katanya tuh memang kalau di sana itu memang nggak ada penerbangan ya, jadi emang airportnya di lockdown di sana, jadi di lockdown, jadi memang di Malaysia pun nggak bisa keluar Malaysia, nggak bisa masuk juga ke Malaysia, jadi kita belum tahu kapan nih kira-kira bisa gitu. Cuman kan nilai kayak gini lah, nggak, jadi emang nggak bisa terlalu gimana juga gitu. Oh kalau kontak-kontakan pasti selalu, setiap kemarin juga habis kontak-kontakan gitu. Kalau kontak-kontakan mah itu ya maksudnya ya sama aja kayak misalnya atau kontak-kontakan sama bunda kayak gitu ya. Itu memang kalau menurutku dalam hubungan tuh kalau kontak-kontakan itu wajib ya gitu. Kalau menurutku gitu. Ibunya Atta sendiri udah ngebet nih katanya untuk Aurel ya. Ya itu kan aku bilang sebenarnya ya gimana ya minta doanya aja, karena kan sekarang kalau kita mau buru-buru juga kan keadaannya kayak gini, nggak bisa apa-apa juga. Makanya kita selalu berdoa semoga pandemi ini cepat kelar, terus semoga apa yang kita inginin tuh nggak ada halangannya gitu. Karena kalau lagi kayak gini juga kita bisa mau targetin tanggal segini gitu, takutnya belum bisa apa gimana juga gitu kan, daripada nanti orang lain juga takutnya nanti kalau kita udah memberikan tanggal nanti takutnya orang lain juga kecewa atau gimana. Jadi lebih baik maksudnya kita keep dulu, maksudnya kita cari, jadi kita pikirin aja dulu nih gimana baiknya gitu. Tapi kalau orang menikah
biasanya sudah menyiapkan dari pengantin atau lain-lainnya, dan kalau sudah Belum sih, kalau kalau misalnya kayak persiapan yang kayak gitu tuh belum, karena kan kalau kayak gitu kita bisa menentukan tanggal, cuman kalau tanggal kan nggak bisa juga di yang kita maunya tanggal segini, maunya segini, tapi kalau lagi begini kan nggak mungkin gitu. Jadi ya sekarang kita maksudnya kalau kalau ngomongin masalah, ngomongin yang happy happy itu selalu gitu, ngebahas untuk masa depan tuh kita selalu bahas, cuman untuk kayak tanggalnya karena kita nggak bisa prediksi juga gitu. Untuk pre-web sendiri udah ada pikiran belum sih kapan dan mungkin konsepnya bakal seperti apa? Kalau konsep sih mungkin udah pasti akan nyentrik karena dia orangnya kan memang memang orangnya beda dari yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dari konsep udah pasti yang aneh-aneh deh gitu. Nah itu belum aku pikirin lagi, soalnya Ata tuh suka tiba-tiba, misalnya sekarang ngomongnya ini, ntar tiba-tiba pas udah mau deket, aku mau ganti deh plannya, kayaknya mau gini gitu. Jadi kalau kayak gitu sih susah. Cuman kalau ngomongin pemotretan sendiri, kita memang lagi mau cari beberapa fotografer emang mau foto gitu, mau foto-foto dulu. Pengennya indoor atau outdoor? Gimana ya, apa aja sih aku mah, maksudnya nggak yang terlalu ngotokan harus begini harus begitu gitu. Yang penting akunya suka ya sudah gitu. Aurel, Pak, sebelumnya mungkin kan Aurel punya 2 ibu ya. Lalu mungkin nanti di hari pernikahan sendiri inginnya didampingi oleh siapa sih? Bahasa yang lain aja. Atau udah kan? Pertanyaan yang lain aja. Pertanyaan yang lain. Oke? Intinya Loli mau momen pernikahan itu pengen semuanya ya berkumpul atau indah atau Ya iyalah, namanya kan kalau pernikahannya namanya nikah ya pasti ya, makanya kan kita nggak bisa bilang mau kapan gitu loh. Sekarang kan lagi pandemi, jadi kalau kita mau bikin acaranya ramai, kita mau undang, apalagi mau undang subscribers, mau undang teman-teman, mau undang banyak orang gitu. Susah juga kalau kita memaksakan lagi keadaannya kayak gini. tapi melihat abang sendiri pengen serius kok ketemu sama Mimi gitu, gimana saya melihatnya salut gitu kan, itu bangga gitu loh. Iya, kenapa emang yang maksudnya bingung? Ya kan Atta tuh bener-bener pengen semua bayi gitu loh, pengen semua. Ya baik ya memang ya udah gitu loh. Kalau tanya gitu aku bingung mau jawab apa karena ya sudah. Oke, pertanyaan yang lain aja yuk. Loli, sekarang kemana-mana berdua itu gimana nih? Kemarin sampai ditemenin futsal mungkin. Iya, sebenarnya itu karena baru di videoin. Sebelumnya emang sering nemenin main futsal karena main futsal kan juga sama adik-adik aku gitu. Jadi ya udah sama tim-tim aku juga. Jadi kalau nemenin futsal gitu ya emang udah lumayan sering juga gitu. Mungkin sampai nemenin kerja juga nggak sih? Nemenin kerja iya, kadang kalau lagi free aku nemenin ikut kerja. Cuma kan memang kita kan nggak selalu semua di videoin. Jadi mungkin orang kan banyak yang nggak taunya gitu. Sebenarnya kalau nemenin kerja aku temenin karena nemenin dia syuting, karena nemenin dia collab gitu, nemenin gitu. tapi kalau kerja gitu suka izin atau ngasih tau abang nggak sih kan, izin aku hari ini disini ya. Ya paling aku kasih kabar aja, hari ini aku mau ada syuting gini gitu. Terus dari situ udah habis itu dia juga gitu kan, karena kita kan maksudnya kesibukannya kan masing-masing. Aku ada kesibukan atau ada kesibukan lain, jadi kita sama-sama tahu aja hari ini dia jadwalnya apa, hari ini aku jadwalnya apa gitu. Kadang maksudnya abang tuh suka ngasih kejutan dan yang romantis, bikin orang bahagia gitu, sampai dari situ pada bapak gitu kalau kalian. Iya karena memang apa ya, aku juga kadang juga suka kaget sih kok dia bisa kayak gini, karena kan kayak yang orang tahu, maksudnya orang lihatnya kan katakan orangnya cuek gitu untuk masalah kayak gitu tuh dia nggak terlalu kelihatan banget ternyata, padahal sebenarnya tuh dia udah menyiapkan gitu. Sebenarnya aku juga kaget kok Ata bisa kayak gini, makanya karena aku suka amazed sih kok dia bisa sih kayak gini gitu. Suka nggak romantis dengan Allah gitu, kayaknya iya dia susah padahal udah di ujung. Iya bukan dia kalau di depan kamera gitu emang malu, jadi kadang kalau di depan kamera tuh kayak ya begitu gitu aja. Padahal kalau misalnya kalau lagi enggak mah ya biasa aja gitu, kayak ya Ucapkan sayang gitu kalau nggak ada kamera gitu, atau maksudnya kata-kata yang romantis. ya pokoknya apa yang ada di video dengan yang kayak yang di real gitu ya emang ya, maksudnya emang kenyataannya kayak gitu, maksudnya nggak ada yang dilebihin, nggak ada yang dikurangin, emang kayak gitu. Jadi cuma mungkin kalau misalnya di video
dia kayak mungkin kayak kelihatannya masih ada jaim atau apa ya kan, mungkin malu kan gitu. Cuman kadang kalau misalnya dibilang lagi nggak apa namanya lagi di belakang kamera juga ya gitu, kadang malah suka ketawa-tawa, pokoknya seru-seruan aja gitu kita. Aurel kemarin juga tukeran Instagram itu gimana? Enggak, itu bukan aku tukar Instagram, itu pertanyaan. Aku bilang enggak. Jadi kemarin ada orang nanya, Wilona nanya, Aurel mau sama Atta tukeran Instagram? Aku bilang enggak. Kita nggak pernah sih kayak tukeran Instagram, ngecek handphone gitu, nggak pernah. Berarti masih jaga privasi. Iya itu kan harus kan, maksudnya kita masing-masing kita harus punya privacy gitu. Pasti kan, maksudnya kita, ya maksudnya lebih baik gitulah gitu. Maksudnya jangan, ya gak usah tahu lah gitu. Itu perjanjian dari awal nggak sih atau memang ya memang dari awal kita nggak begitu? Enggak sih, emang dari awal kita nggak pernah yang kayak ngecek handphone gitu sih. Maksudnya ya jalan aja gitu. Karena menurutku kalau udah ngecek handphone, kalau menurutku ya itu maksudnya kayak nggak sehat gitu loh nanti hubungannya. Takutnya kayak kita ngeliat sesuatu, maksudnya itu kan pasti ada lah privacy. Orang pasti semua orang pasti punya privacy. Orang yang suami istri aja pasti punya privacy sendiri gitu loh. Jadi menurutku kalau kayak gitu ya lebih baik nggak perlu apa ya, kita nggak perlu lah kayak ngecek handphone kayak gitu. Nonton buat Intense dan congratulations juga untuk 1 juta subscribers. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin keren, terus semakin banyak gosip-gosip yang wow lagi. Pokoknya aku doain semoga Intense semakin sukses terus.